Hai mama, tahu nggak sih nastar, kastengel, dan lidah kucing bukan kue asli Indonesia loh. Selamat datang di Emak Punya Cerita. Ayo siapkan kopinya dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sebagian besar kue kering yang dibuat saat hari raya lebaran dibawa Belanda ketika masa kolonial. Nastar, kastengel, lidah kucing, kue kering yang sangat populer di setiap hari raya. Tidak hanya perayaan pada umat muslim, tapi juga agama lainnya di Indonesia. Budaya kuliner di Indonesia adalah kue basah, di mana pembuatannya dan bahan bakunya berbeda dengan kue kering. Kue kering dianggap lebih awet karena bisa tahan sampai berminggu-minggu. Pada zaman kolonial, Belanda menggunakan kue kering untuk kepentingan politik dan bisnis. Kue biasanya disuguhkan untuk para bangsawan pada masanya. Namun seiring waktu akhirnya terjadi akulturasi budaya dan kue kering pun menjadi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap kue ternyata memiliki asal-usulnya sendiri. Misalnya nih, nastar, kegemaran sejuta umat nih. Nastar ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, dari kata ananas yang artinya nanas dan tartjes atau tart yang artinya kue. Inspirasinya berasal dari kue pie ala Belanda yang awalnya isiannya selai stroberi atau blueberry. Namun karena sulit menemukan stroberi pada masa itu, maka digantilah dengan nanas yang mudah ditemui di Indonesia. Kastengel, kue keju asin gurih ini memang berasal dari Belanda. Kas artinya keju, stengel artinya batang. Dulu di kota asalnya di Belanda, kastengel digunakan sebagai alat tukar karena dianggap sebagai makanan yang mahal karena terbuat dari keju yang memang harganya mahal. Di daerah asalnya, kastengel itu dibuat sepanjang 30 cm. Disantap dengan sup panas atau dipotong-potong sebagai pelengkap salad. Namun ketika datang di Indonesia tidak ada oven besar untuk memanggang sepanjang 30 cm, maka kastengel pun dibuat menjadi potongan-potongan kecil sepanjang 3-4 cm, sehingga ada yang menyebut kastengel menjadi cheese finger. Salah satu ciri khas kastengel yaitu menggunakan keju edam yang asalnya juga dari Belanda. Keju tradisional, keju edam berbentuk bulat, berwarna kuning terang dan dibungkus dengan parafin berwarna merah. Para petani di kota Edam mengembangkan teknik pembuatan keju pada abad ke-17 sampai 18. Keju edam menjadi komoditas ekspor penting bagi Belanda. Keju edam dipilih sebagai bahan baku kastengel karena kadar lemak yang tinggi sehingga adonan menjadi lembut dan mudah untuk dibentuk. Keju edam memberikan tekstur lembut serta rasanya gurih dan aroma yang khas. Lidah kucing juga termasuk salah satu kue klasik dari Belanda. Bahasa Belandanya disebut kattentongen. Beda lagi dengan kue putri salju yang populer di Jerman dan Austria. Biasanya putri salju disajikan saat liburan Natal. Diperkirakan kue putri salju sampai di Indonesia juga dibawa oleh orang asing yang datang ke Indonesia. Ciri khas putri salju yaitu kue berbentuk bulan sabit dengan cita rasa vanila dan bermandikan gula halus. Lalu bagaimana dengan kue semprit? Salah satu kue legendaris di Indonesia yang ternyata berasal dari Jerman. Sprit cookies diambil dari spritzen, artinya menyemprotkan. Karena adonan didorong atau disemprotkan melalui sprit kue. Ciri khas kue semprit yaitu bentuk kue yang berbentuk bunga. Inilah asal-usul kue kering. Kue kering dikenalkan pada abad ke-7 oleh bangsa Persia atau sekarang dikenal dengan negara Iran. Ditemukan secara tidak sengaja oleh pembuat roti. Dalam sebuah percobaan, tukang roti menjatuhkan sedikit adonan kue ke dalam oven. Ternyata adonan tersebut bisa mengembang dan membuat tekstur renyah. Penyebaran kue kering berawal dari pedagang muslim yang datang ke berbagai wilayah untuk persinggahan selama berdagang. Salah satunya adalah Eropa. Kemudian pada abad ke-14 barulah kue kering bisa dinikmati oleh berbagai orang di belahan dunia. Punya rencana untuk membuat kue kering sendiri? Ini peralatan yang harus Emak siapkan. Coba cek, sudah punya belum ya di rumah? Mixer, jelas ini alat yang wajib dimiliki untuk menciptakan adonan yang baik. Untuk skala rumahan pakai mixer tangan direkomendasikan karena mudah digunakan dan ringan. Wadah pengaduk adonan. Wadah berbentuk mangkuk yang terbuat dari berbagai macam seperti keramik, plastik, stainless steel, atau juga kaca. Whisk dioperasikan manual oleh tangan, salah satu fungsinya untuk mengocok putih telur. Alat pengukur, jelas ini perlu karena untuk membuat adonan yang baik perlu takaran yang tepat. Ada sendok ukur, gelas takar, atau timbangan kue. Pengayak, berfungsi mengayak bahan-bahan kering seperti berbagai jenis tepung. Semakin halus saringan, hasilnya semakin maksimal.
Spatula digunakan untuk mengaduk berbagai bahan. Ada yang dibuat dari karet, kayu, juga plastik. Pilih yang gagangnya kokoh. Cetakan kue, tentu saja ini wajib dimiliki agar bisa membuat kue aneka bentuk. Bisa dari bahan stainless steel atau silikon. Piping bag kantung berbentuk segitiga untuk menghias atau menggelasir permukaan kue atau juga untuk mencetak adonan kue. Loyang datar wajib dimiliki untuk membuat kue kering. Untuk pemula bisa memilih bahan aluminium karena harganya cukup terjangkau. Oven, ini yang paling penting karena kue tidak akan jadi kalau tidak dipanggang. Jenis oven baking bervariasi, ada oven tangkring, oven gas, atau juga otrik atau oven listrik. Baru belajar bikin kue, pasti emak bingung beli oven yang cocok untuk pemula. Kalau dana terbatas, bisa pilih otang alias oven tangkring. Oven jadul yang masih populer dipakai oleh para ibu. Disebut oven tangkring karena digunakan di atas kompor alias nangkring di atas kompor. Selain harga lebih terjangkau, otang tidak perlu listrik. Sehingga kalau listrik padam, ya otang tetap bisa diandalkan. Cocok buat rumah yang daya listriknya rendah. Ruangnya cukup besar dan bisa memanggang makanan dalam jumlah banyak. Untuk pemula, otang layak untuk dicoba. Jadi, mana kue favorit Anda untuk hari raya?